Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Amirul Fatah dengan NIM 11040121158. Saya Berliana Safa Verina Abdulyanti dengan NIM 11040121159. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 dan meninggal pada 23 September 1939. Teori psikoanalis merupakan teori yang berusaha menjelaskan tentang hakikat perkembangan kepribadian manusia dengan motivasi, emosi, serta aspek internal lainnya sebagai unsur utamanya. Freud merupakan neurolog asal Austria dan juga merupakan pendiri dari aliran psikoanalis dalam psikologi. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dalam aspek psikologis yang umumnya terjadi pada anak usia dini. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu yang pertama sadar atau conscious, prasadar atau prakonsius, dan tak sadar atau unconscious. Kemudian, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu ada id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur yang lama, namun melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Id merupakan aspek biologi yang sudah bawaan dalam kepribadian, seperti makan, minum, dan yang lainnya. Aspek tersebut biasanya didorong oleh kesenangan. Kemudian ada ego, yang merupakan penentu id pada realitas yang sifatnya psikologis, di mana pemenuhan kebutuhan id diterima secara sosial, dan ego sebagai pengarah kemana id akan dibawa. Kemudian yang terakhir ialah superego, merupakan aspek yang berhubungan dengan nilai tradisional dan masyarakat sosial. Aspek ini mencoba menyempurnakan dan membudayakan perilaku kita dengan hal-hal yang diinginkan masyarakat atau tradisi setempat. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian ada insting. Insting merupakan perangsang yang otomatis dibawa sejak lahir, yang bersumber dari beberapa energi psikis. Sedangkan kumpulan insting merupakan keseluruhan energi psikis yang digunakan dalam kepribadian. Distribusi dan penggunaan energi psikis berisikan cara penyaluran ide, ego, dan superego. Selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan merupakan bentuk reaksi individu yang muncul karena adanya kecemasan atau ancaman ketidaksenangan yang biasa belum terjadi. Mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada represi. Represi merupakan mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan mendorong yang menjadi penyebab ke dalam ketidaksadaran. Yang kedua ada sublimasi. Sublimasi merupakan mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan dengan pencegahan kecemasan dengan penyesuaian dorongan primitif ide menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima. Yang ketiga ada proyeksi. Proyeksi merupakan pengalihan dorongan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Yang keempat ada displacement. Displacement ini merupakan pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada individu yang kurang berbahaya dibandingkan semula. Yang kelima ada rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan upaya individu memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan masuk akal, dan dibedakan menjadi 2, yaitu Sturkrips teknik dan Sweet Oriented technique. Yang keenam
ada pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ini merupakan upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma, dengan cara membuat sebaliknya. Yang terakhir ada regresi. Regresi merupakan upaya mengatasi kecemasan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan. Tahap perkembangan kepribadian. Pada tahap ini dibagi beberapa fase. Yang pertama ada fase oral atau oral state. Usia 0 hingga 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif pada masa ini adalah mulut. Yang kedua ada fase anal atau anal state. Kira-kira usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada fase ini bagian yang sensitif pada rangsangan adalah anus. Yang ketiga ada fase valis atau phallic stage, kira-kira usia 6-6 tahun. Bagian yang sensitif terhadap rangsangan pada fase ini adalah jenis kelamin. Yang keempat ada fase laten. Fase laten ini kira-kira usia 6 hingga pubertas. Pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat tertekan. Yang terakhir ada fase genital atau genital stage yang terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Fase ini, individu telah mengalami kematangan masa reproduksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.